Ya. Ini nama kelompoknya apa, Pak? Agromulyo Lestari. Agromulyo Lestari. Kelompok Tani 4. Kelompok Tani 4 Ya. dengan ketua Pak Pranoto. Pranoto. Luasnya berapa ini? Ini 1 hektar Pak ini. 1 hektar. Itu hampir 1 hektar tuh. Yang petani binaan petani kelompok 4. Keseluruhan ada berapa? Keseluruhan dari binaan kelompok 4 ada 8 hektar. 9,25 Pak. Yang masuk AML 4? Iya. 9,25. Iya, betul Pak. Itu ditanamin pokat siger semua ya? Siger semua Pak. Iya. Totalnya berapa batang? Keseluruhan berapa sekretaris? Itu per 1 hektar itu 400 batang, 200 seling, 200 di okulasi. Oh, 200. Ya, Iya, ya. Berarti 200 yang okulasi. Mari Pak, ambil jalan kita lihat. 200 yang seling. Kalau ininya tanaman apa selanya itu pinang ya? Tanaman selang pinang Pak. Itu penanaman di antar Di batas atau gimana? Sekitar keliling kita Pak, di batas Pak. Keliling ya? Iya. 100 batang per hektar. Per hektarnya 100 batang pinang ya. Jadi ini penanaman sudah 100%, 100% Pak untuk pokat pokoknya. siling dan pokat Okulasi. Iya. Terus pola ininya gimana Pak? Nah, ini Dari- kan ini siling ya? Iya Pak. Ini siling. Terus yang itu Okulasi, Pak. Okulasi. Gimana? Coba dijelaskan. Kita punya harapan ke depannya Pak, ini untuk agrowisata Trina. Nanti ini kalau yang dua ini okulasi dan ini seedling Pak, nanti kita dibikin kerdil Pak. Oh gitu. Artinya ada di Agromulyo Lestari Pusat, kita masih punya ada 17 varietas. Oh ada 17. Artinya yang okulasi ini untuk Siger 1 Cibatu dan saling ini harapan kami dengan beliau Bapak Anto selaku pemulia Apukat Siger Cibatu untuk melaunchingkan varietas yang baru. Yang lainnya Ya. yang selain Cibatu ya. Iya, begitu Pak. Tapi dia polanya selang-seling ya. Jadi Selang-seling. Iya, emang selang-seling. Iya, emang selang-seling Pak. okulasi, siling, okulasi, siling Betul, gitu ya. iya, Terus. begitu. Jarak ke sana Pak? Jaraknya 10 kita ada pilihan kemarin Pak ya. Mhm. Ada 10 jarak 2,5 dan 8 kali 4 ada 83, 64. 83, 6 kali 4. Kita ambil yang 10 harapan kami karena selain gitu sebelum ada apa Pak penopangnya sebelum panen di pukat kita masih bisa tanam jagung dan lainnya. Ya, untuk tumpang sari ya. Iya, tumpang sari. Biar bisa tumpang sari ya. Iya Pak. Berarti di sini 200 siling, 200 Okulasi Pak. Yang siling rencananya ke depan untuk varietas Baru. Baru, yang selain ini, Iya, selain Cibatu selain ini si ya. batu kita ini Pak. Iya, bagus sekali tuh. Ya. Anggota kelompok Agromulyo 4 ini ada berapa? Ada 9 Pak. 9. Ya. 9 orang. Ketua Pak Pranoto. Iya, sekretaris, Sekretaris. bendahara. Bendahara. Oh kebalik, sekretaris bendaharanya Bendaharanya siapa? Pak Anton. Pak Anton. Sekretaris Saya Heru, Pak. Pak Heru. Kalau untuk seluruh anggota Agromulyo Lestari semua ada 10 kelompok 10 kelompok ya. Jadi 1, 2, 3 dan sampai 10 ya. Iya. Itu masing-masing kelompoknya ya satu-satu gitu. Ya punya binaan masing-masing Pak. Nah, kalau gabungannya itu gapokannya gitu itu Kita ada kegapokannya ke tadi ke sekretariat pusat Pak Anto Muntolib gapok. Iya, Ketua nama Gapok. gapoknya Pak Anto. Anto Abdul Muntolib selaku juga pemulianya Apukat Siger 1 Cibatu ini Pak. Berarti di sini ada 9,25 hektar. Iya, Pak. Kali 400 ya per hektar. Ini satu hamparan menyatu atau anu terpencar-pencar? Bisa Pak. Terpisah Yang ya. menyatu termasuk di sebelah sana itu masih satu itu ada juga tanaman SL juga. Terus bagian Di bebatuan Pak yang Ada batu-batu. yang saya bilang tadi di pengajar itu bahasa ini pengajar Pak. Artinya benar-benar di batuan Pak hidupnya itu Pak. Iya, iya, iya. Kalau mungkin Bapak tidak berani sedikit jauh kalau ingin anu ya monggo kalau Iya. Pak cukup di sini ya silakan. Ini kan dengan yang sana itu ya hampir sama lah. Iya, Okulasi Pak. Iya, sama Pak. ya. Rata-rata Iya, paling ketinggiannya. 70-an ada ya. 70 hampir 70 Pak. 70 cm. Nah, ini menurut pengalaman yang sudah ditanam. Iya. Dia berbuahnya umur berapa tahun? Berapa tahun? Kita 2 tahun setengah insya Allah udah belajar buah Pak. setelah tanam ya. Setelah tanam. 2 Mungkin tahun. kemaksimalnya di kisaran 3 tahun apa 4 tahun itu baru maksimalnya Pak. Kalau 2 tahun setengah itu kita udah Baru belajar. belajar, Pak. Ya. belajar. Kita ada perlakuan khusus Pak, artinya seperti pemroningan Pak. Ya, Dari di sini. tanam kita ambil sekitar 10 atau 15 cm ya dari
pohon bakunya kita ada pruningan Pak. Ini mungkin 15 Dipangkas. kita pangkas gini Pucuk aja. pucuk Ya. ya. Dubang Dengan pucuk. sendirinya akan bercabang Keluar, ya, ya. dan mempercepat pembuahan Pak. Oh, iya, Insya Allah iya. begitu. Iya, iya, iya. Ya contoh seperti ini Pak, ini kan hasil dari setelah pruning Pak, keluar banyak sekali cabang di sini ranting. Nah nanti setelah ini naik lagi, Potong tinggi, lagi. nanti potong lagi karena kalau tidak dipotong, Iya. nanti yang ini akan kalah Pak. Oh. Ini naik ke atas terus, jadi Terus tinggi, tinggi jadinya ya. rantingnya Oh, iya, ini iya. akan ya Pak, rontok dengan sendirinya. Oh, Karena nutrisi makanan tetap ke atas. iya, iya, iya. Begitulah salah satu treatment, artinya ada treatment perlakuan khusus lah yang diajarkan oleh beliau. Karena yang buah pertama pasti. Nah nanti ini yang diharapkan, karena ini kan Buah tuh dari bawah ya, udah mulai iya, buah karena nanti. ini kan tua Pak, ini kan yang dulu, iya, katakanlah iya. ini yang dulu keluar tunas. Aku kurangkan juga putih Kebanyakan sekali, Pak. awamnya petani Pak, biasanya ini kan dibuang Pak, setelah ini tinggi pasti ini dipotong, Oh, gitu. dibuangi. Kebanyakan seperti itu Pak. Kebiasaannya umumnya ya. Iya, karena ini kan nanti mesti kan ke tanah. Iya. Nah itu untuk mengatasi, makanya ada ini sebenarnya diminta kemarin, diwajibkan. Siap, siap, Salah siap, Pak. satunya Kapan, adalah untuk Pak, menopang Menopang yang yang paling bawah bawah ini. Toko kapan nih? Aku Ini nggak diharapkan ini tetap berkembang, ini nanti jadi batang Oh, baku nah. malahan. Oh, nah, ini Nah, dulu ya, caranya aku ya dulu ini ya, tadi nggak langsung setelah aku ini dulu naik, ya. ini kan Penghambatan. hasil setelah pruning Pak. Udah dipruning tuh ya. Udah, Di keluar ya. Ya makanya ini banyak ini. Jadi Ranting ini yang bukan keluar. keluar dengan sendirinya langsung banyak ini ya. Udah ada proses Ada pemotongan. proses Ya. pemotongan. Karena kalau enggak biasanya keluar, cuma kan enggak sebanyak ini Pak. Ya paling Ya, 3 Pak. ya. Ya paling ya, 3 ya. atau 4 itu paling banyak. Ya. Nah tapi setelah pruning, Oke. dan perkembangan Oke, lebih tidak cepat, ada yang menunggu, Pak. ininya pun. Nah di sini kan tetap sehat Pak. Ini nanti Sampai enggak sampai apa-apa tua nih, ini saya ngerti tetap teleponnya aku tahu. ada, ini enggak hilang. Ini dahan pertama ya. Iya, harapannya dari Rupiah pertama dari Ya, cabang itu, Pak. cabang RT pertama. harapannya seperti ini. Makasih, Pak Adi. Terus gini, ini kan ada daun yang bolong ya. Yang bolong gini. Ini apa yang sudah dilihat sebelumnya, apa ini, akibat apa ini, ulat atau apa ini? Ini kalau ini Apa belalang? sepertinya ulat Pak. Ulat ya. Kalau lihat ini, Ada ini enggak, ada Perlakuan insektisida. penanggulangannya, ada enggak? Ada Pak. Insektisida kita pakai Pakai obat semprot Neptun ya. Iya, Neptun dan Neptun dari insek ya, Insek, dia iya. buat mengendalikan kalau ini hama ya. ya Pak ya. Karena kalau di sini alhamdulillah Pak, antusias masyarakat terutama ketanam alpukat ini luar biasa Pak. Artinya jangankan kok sampai mati, petani itu melihat ya seperti ini, ada hama, ada ini petani udah sangat khawatir Pak. Iya. Artinya benar-benar Iya, dipedulikan. betul. peduli Betul. dia. Iya. Jadi- Petani itu sendiri. Kemarin tuh Pak, waktu kami survei ada temuan 100% hidup. 100% hidup. Kan kayak nggak mungkin Pak. Ternyata emang karena mereka suka, mereka cinta, mereka swadaya untuk Sulam sendiri. Swadaya. sulam sendiri Pak. Di luar dari anggaran yang di Perawatannya itu kan karena sudah cinta dengan Iya, tanaman betul sekali, ini, Pak. Iya. makanya sepenuh hati ya, Dengan. nggak ragu-ragu gitu kan. betul Pak ya. Malah kalau sampai mati perasaan Iya, yang perasaan. tertahan kan. Iya, betul sekali, Betul Pak. Pak. Eman-eman ini. Eman-eman, Bapak iya. calon kedepannya bagus. Makanya kok. di sini sebelah ini kan beliau bilang, petaninya bilang ada yang mati. Kalau punya saya jamin 100%. Karena ya itu tadi swadaya Pak. Begitu Kalau ada mati yang mati langsung- langsung tanam sendiri. Hitungan mereka kalau kita nunggu lagi, Iya. kita masih kelamaan. Mendingan tanam sekarang, Nunggu di hasil. Cepat tinggal berhasil, nunggu ya. hasil daripada Itulah, nunggu makanya dikasih. kan, ini tepat ya, maksud saya tepatnya itu tepat sesuai dengan keinginan. Harapan masyarakat. Jenis tanamannya tepat, kondisi lahannya juga tepat, varietasnya kebetulan dikembangkan di sini, daerah setempat sini Iya. tepat. Moga-moga nanti kedepannya sukses. ya. Amin. Amin Pak. Pak, amin. Yang mantap gitu lah. Ya seperti moto kami, jadi masyarakat sejahtera, Hutannya lestari. Ya, Iya. moto kami Pak. betul. Nah, gini ya, mungkin sedikit dari saya. Iya. Ini kan jenis pohon berkayu. Iya. Ya. Pohon berkayu itu kan perakarannya dia relatif dalam. Iya. Ya. Jadi dia ini bagus sekali untuk namanya konservasi lahan, Konservasi lahan. supaya lahan itu tetap gembur, subur ya, tidak tergerus sama erosi. Sebab kalau jagung aja gini nggak ada ini ya, kita nggak tahu ya, degradasi lahan itu ya. Degradasi. Iya. Jadi nanti kelihatannya kayak subur, padahal dia sudah kurus gitu ininya. Iya. Itu maaf Di tanya dalam. Pak. Pak dari sebelahku BPDAS, kita belum tahu artinya pengikat air di tanaman keras itu seperti apa Pak? Nah, Maksudnya? gini, itu kan
tanaman keras ini tadi saya bilang dia kan punya perakaran yang dalam dan dia menyebar gitu kan. Nah, ketika air itu turun dari langit nih hujan itu kan, dia kan nggak langsung menumbur ke tanah ya, nggak membentur tanah. Dia akan tertahan dengan tajuk pohon ini kalau sudah rindang kan. Nah, ketika dia jatuh ke tanah itu juga berarti dia sudah pelan-pelan, ya kan? Jatuh pelan-pelan, dia akan diresapkan di sini. Dengan ini Pak, coba dicek ya, yang ada tanaman dengan yang enggak di dalam tanah ini. Ini mesti di sini lembab. Begitu Pak. Lembab, positif yang ada akar itu lembab. Ini menurut para ahli katanya, itu di dalam itu ada semacam mikroba, makhluk halus, makhluk kecil, makhluk yang kecil-kecil gitu ya. Di dalam itu bersimbiosis atau istilah kita itu bekerja sama, saling menguntungkan. Dia bisa hidup si jasad itu jasad itu bisa hidup, dan lagi dia bisa menyuplai makanan ke tanaman ini kan. Dengan sendirinya proses alamiahnya begitu Pak. Ya itu air juga dia akan tertahan, berarti kan air itu nggak langsung menguap lah ibaratnya kan. Ini dengan ada ini kan nggak ada penguapan kan. Ada sih, ada, cuman nggak begitu besar kan. Pasti dia akan lembab lama ini kalau ada tajukan gitu. Itu satu ya. Terus kedua ini kan kalau daerahnya ini kan relatif miring ya, datar ini. Nah itu kalau daerah miring itu akan terasa betul kalau nggak ada tanaman berkayu. Begitu Pak. Rontoknya tanah ini erosi namanya. Erosinya kan, itu gara-gara nggak ada pengikatnya, nggak ada pengikat akar itu kan, sehingga menimbul longsor. Seperti longsor itu, udah itu nanti turun air hujan tuh ke bawah ya. Dia bukan hanya membawa ininya aja, bukan membawa materi tanahnya aja, ya unsur hara yang ada di dalam tanah dia akan tergerus juga gitu. Jadi kalau nggak ada ini, otomatis kesuburan tidak ada di situ Pak. berkurang positif. Makanya dari dulu kala itu perlu adanya konservasi hutan, tanah dan air itu kaitannya ke sana. Kaitannya ke sana. Saling terkait ya, antara hutan, tanah, air kan. Terkait. Tidak akan jadi hutan kalau nggak ada air kan? Begitu juga air akan hilang dengan cepat, ngalir ke laut, ke arah hilir kalau nggak ada pohon. Jadi termasuk dampak kemarau kemarin kan, kemarin sampai 8 bulan di sini Pak. Dulu itu sumur di sini Kering. belum Pak. Zaman dulu, waktu dulu ya, sebelum sekarang lahan dibuka seperti ini, sumur itu nggak ada yang mengalami kekeringan, bahkan sumur-sumur itu masih berlimpah. Betul. Tapi setelah kemarin itu, yang tahun kemarin itu kemarau panjang itu, banyak sekali sumur yang kehilangan mata air. Artinya dia benar-benar nggak mengeluarkan air lagi. Ya mungkinkah itu dampak dari gundulnya hutan? Mungkin itu ya disitulah. Karena dia mungkin resapannya kurang ke dalam itu, jadi untuk ibaratnya ada di dalam ini kan air tanah yang di bawah ini debitnya mungkin kurang karena nggak ada pengisian kan, nggak nyimpan di pohon itu dia kan ngalir terus kan, kebuang gitu kan. Itu kering ya habis. Nah itu sekarang masyarakat udah pada paham ya, dampak negatif dengan gundulan hutan, dengan gundulnya hutan, rusaknya lahan itu bukan hanya nggak enak dipandang, bukan hanya nggak enak dirasa ya, nggak sejuk, yaitu ke sumur itu fatal. Di sumber airnya. Di sumber air ya. Fatal Pak, sumber penghidupan Pak air Pak. Ya itu sumber kehidupan di situ. Tapi kalau sekarang dengan banyak sumber informasi, teknologi mutakhir itu kan udah sangat terbantu. Anak udah kebagi informasi. Kalau dulu kan siapa yang dekat dengan yang ngerti gitu kan baru dia tahu. Kalau sekarang bisa dibukalah, cari informasi yang detail, yang katanya ke dalam-dalam dunia itu digenggaman katanya. Sekarang itu yang penting mau aja gitu. Yang penting mau. Tapi sekarang gini juga untuk kita yang pelaku apa istilahnya di ujung tombak, alhamdulillah kalau udah pada ini ya, udah pada sadar gitu. Yang penting sadar itu. Sadar. Ini saya yakin lah bapak-bapak juga kenapa ini mau nanam. Satu, lingkungan jadi bagus ya. Nilai ekonomi kedua, tinggi. Kehidupan jadi bagus, yaitu dengan ekonomi. Berharapnya itu ya. Iya Pak. Itu. Jadi
bukan hanya jargon hutan lestari masyarakat sejahtera, itu bukan hanya jargon, tapi memang Aktualitas kita. sudah ada ininya Fakta, kan. fakta dia begitu. Ya sekarang yang nyata aja ya, walaupun ini belum panen nih, Iya. walaupun ini baru nanam, tapi kan sudah terasa yang biasa kosong waktu dipakai apa tadi, mancing ya. Iya, Pak. Mancing sekarang kan sudah Ada kegiatan. mendingan di rumah bikin Iya. bibit kan gitu. Iya. Itu satu itu belum ada Buahnya. panenan buah kan, itu baru Itu udah gerak, dirasakan di masyarakat. baru digerakkan itu aja. Iya. Syukur alhamdulillah. Antusias masyarakat karena ini kan pemberdayaan, jadi diperdayakan di Iya. masyarakat sekitar, masyarakat itu sendirilah yang menanam. Ya inilah bagus ini kalau di ibaratnya dikembangkan lagi ke daerah lain ya, ke Iya. bukan hanya di Gunung Balak ini, misalnya di kawasan lindung yang lain mungkin lebih bagus. Iya. Dengan keinginan yang kuat ya, keinginan yang kuat menanam tanaman buah-buahan ini. Akhirnya dari bibit ya hutannya apa Pak? Yang tanaman kayu tapi menghasilkan dulu seperti itu nggak boleh gimana Pak? Baru-baru ini. Nah, kalau itu kan namanya dunia